salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasmawati, merupakan salah satu dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare yang mengampu mata kuliah dasar teknologi hasil ternak. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan media DIA atau kita sebut dengan delivery, interaction, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah, kemudian luaran yang diharapkan atau capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah dasar teknologi hasil ternak ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi peternakan, di mana mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memaparkan tentang teknologi pengolahan produk hasil peternakan, baik berupa susu, daging, maupun telur. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat teknologi pengolahan hasil ternak dan karakteristik produk hasil ternak. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan tentang komposisi, kualitas, dan produk daging serta penerapan teknologinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang komposisi, kualitas, produk susu, serta penerapan teknologinya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang komposisi, kualitas, produk telur, serta penerapan teknologinya. Untuk memahami luaran atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, maka mahasiswa diberi topik-topik selama 14 kali pertemuan. Berikut beberapa topik yang dibahas pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah introduction dasar teknologi hasil ternak. Kedua adalah definisi daging, komponen daging, dan penerapan teknologinya. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karkas. Keempat, pengujian mutu daging baik secara fisik, kimiawi, dan biologis. Kelima, kita akan mempelajari tentang definisi telur, jenis-jenis telur, komposisi telur, dan komponen pada telur. Yang keenam, kita akan mempelajari tentang pengujian mutu telur baik berupa secara fisik, biologis, dan kimiawi. Selanjutnya yang ketujuh adalah teknologi penguatan telur, di mana teknologi penguatan telur ini kita dapat melakukan dengan larutan kapur, pelapisan dengan liquid parafin, dan air kaca. Kemudian yang kedelapan, teknologi penguatan telur dengan cara dibuat dalam bentuk telur asin, telur asap cair, dan telur omega 3. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang susu. Kita akan mempelajari tentang definisi susu, tingkat konsumsi susu di dunia maupun di Asia. Kemudian yang ke-11, kita akan mempelajari tentang komposisi susu dan komponen pada susu. Selanjutnya yang ke-12, kita akan mempelajari tentang pengujian mutu susu baik secara fisik, kimiawi, dan biologis. Kemudian yang ke-13, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada susu. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang teknologi pengolahan susu, baik itu pengolahan susu misalnya yogurt, kemudian es krim, susu pasteurisasi, dan masih banyak lain. Setelah saya memaparkan topik-topik pada mata kuliah dasar teknologi hasil ternak, maka selanjutnya saya akan memaparkan teknik pengajaran dengan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Delivery bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami apa yang saya berikan. Yang saya berikan berupa textbook wajib dan beberapa judul
buku yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, yaitu yang pertama Pengantar Teknologi Susu oleh Ibu Ratmawati Malaka, kemudian Ilmu dan Teknologi Susu pengarangnya oleh Wibowo, kemudian Ilmu dan Teknologi Daging pengarang oleh Suparno, dan Teknologi Penanganan dan Pengolahan Telur oleh Soekarto. Metode yang kedua adalah studi literatur, di mana saya meminta mahasiswa untuk mencari literatur atau referensi terbaru dalam bentuk jurnal penelitian, di mana mereka akan memaparkan tentang hasil penelitian dan dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya, saya juga mengambil video yang diunduh dari platform YouTube agar mahasiswa dapat langsung melihat contoh-contoh dari teknologi pengolahan hasil ternak. Metode terakhir yaitu metode asesmen atau penilaian, di mana metode ini saya memberikan penilaian kepada mahasiswa, di mana penilaian ini atau asesmen ini telah saya paparkan pada pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini memuat beberapa item. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, kemudian tugas dengan bobot 5%, kemudian kehadiran dengan bobot 5%, dan diskusi dengan bobot kehadiran 5%. Selanjutnya ada juga praktikum dengan bobot 20%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 35%. Berarti totalnya ada 100%. Metode kedua yaitu interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses perkuliahan. Biasa saya menggunakan saluran komunikasi berupa WhatsApp group, di mana media ini saya gunakan untuk berbagi informasi kepada mahasiswa. Kemudian media yang kedua yaitu media Google Classroom, di mana media ini merupakan media saya dan mahasiswa bisa berinteraksi dan saya pun juga bisa membagikan materi dan membagikan tugas pada Google Classroom. Berikut merupakan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak yang dilakukan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak. Nah, Ibu Fitri sudah memaparkan tentang daging, kemudian ada juga kulit ya kalau tidak salah. Oke, ini adalah RPS atau rencana pembelajaran semester yang harusnya kita ikuti ininya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bisa dilihat slide saya? Iya, Bu. Oke. Nah, itu ada gambar ini ya, apalagi namanya gambar susu, tapi membentuk tulisan milk. Jadi saya ingin tanya dulu, ada yang tidak suka minum susu di sini? Atau suka semua, Ji? Kita coba di kapan?
Baik, yang pertama kita harus tahu dulu itu susu sudah ada di dalam Al-Quran ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya saking penasarannya boleh lihat di Quran Surah An-Nahl ayat 66. Nah, di situ mengatakan bahwa dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi susu ini sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa Al-Quran itu diciptakan sudah lama sekali. Nah, Allah itu sudah tahu bahwa nanti akan ada produk berupa susu itu yang asalnya dari darah itu ya. Jadi yang dari susu yang bersih antara tahi dan darah. Jadi kalau misalnya kalian mengambil mata kuliah dasar ternak perah, ini ada hubungannya. Ya, jadi ada hubungannya antara produksi ternak perah dengan teknologi susu. Kemudian, jadi di Al-Quran itu 2 kali ya disebutkan tentang susu. Nah, hampir sama ininya, hampir sama pelafalannya juga. Ini cuma beda surah. Jadi di Al-Mu'minun ayat 21. Jadi Al-Mu'minun ayat 21 dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya dan juga pada binatang-binatang ternak. Itu ya, jadi sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa susu itu memberi pelajaran yang penting, gitu ya. Jadi dari sapi kita bisa belajar ambingnya, kemudian ambingnya nanti menghasilkan susu. Nah, itu ya, jadi sangat ini. Kemudian kita masuk ke definisi susu menurut para ahli. Jadi susu ini tidak hanya diberi penjelasan oleh ahli peternakan, tetapi beberapa ahli yang punya pendapat sendiri. Yang pertama itu dari ahli kimia. Dari ahli kimia. Nah, menurut ahli kimia, susu merupakan cairan yang sangat kompleks dengan lebih dari 50 zat yang berbeda. Tetapi ada tetapinya, hanya 6 yang merupakan bagian utama. Jadi sebenarnya susu itu banyak sekali zat-zat nutrisi di dalamnya, tetapi yang paling banyak itu ada 6. Nah, 6 itu yang mana saja? Yang pertama itu air. Nah, kalian bisa lihat sendiri susu itu bentuknya apa? Bentuknya cair. Nah, cair berarti komposisinya berasal dari air. Nah, air pada susu itu sekitar 87%. Jadi lumayan banyak ya. Kemudian ada lemak. Lemak itu sekitar 3,9%, kemudian laktosa 4,9%. Nah, laktosa ini merupakan kalau bahasa sehari-hari kita sebut dengan gula, gitu ya. Gula, tetapi hanya ada pada susu. Jadi kalau ditanya gula yang ada pada susu namanya apa? Namanya laktosa. Laktosa ini tidak ada terkandung di dalam bahan lain kecuali susu. Itu ininya. Itu kata kuncinya ya. Jadi laktosa hanya ada pada susu. Selain susu tidak ada. Jadi makanya itu rasa susu itu agak manis-manis karena kandungan laktosanya. Kemudian ada namanya kasein. Kasein itu adalah protein. Nah, proteinnya sekitar 2,9%. Ya, kemudian ada albumin. Albumin itu juga turun dari protein. Ini sekitar 0,6% dan abu. Ya, abu merupakan turunan dari kalsium. Nah, inilah disebut dengan bagian total padatan. Makanya itu dia ini apalagi namanya dia susu lebih berat dibanding air. Tuh. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau menurut ahli fisika mengatakan bahwa susu adalah cairan putih keruh. Nah, bisa dilihat ya. Jadi warna susu itu yang bisa dilihat warna putih, ya, warna putih keruh dengan titik beku minus 0,5. Jadi susu akan membeku di titik minus 0,5. Kemudian tadi susu lebih kental dari air. Ya, kenapa lebih kental? Karena tadi ada beberapa zat-zat nutrisi di dalamnya.
Itu ya. Jadi kalau ditanya kental mana, air apa susu? Nah, jadi kalian anak peternakan wajib tahu yang paling kental adalah susu, tuh ya. Karena kenapa? Karena dia memiliki total padatan. Nah, total padatan itu maksudnya apa? Jadi dia memiliki zat-zat nutrisi di dalamnya. Misalnya tadi protein, kemudian lemak, kemudian laktosa, dan kemudian kita masuk 5 negara dengan konsumsi susu cair terbesar di dunia. Apakah ada Indonesia di dalamnya? Ada yang bisa lihat enggak ini angka-angka? Kira-kira Indonesia ada? Nah, tidak ada ya. Itu artinya ya, tidak ada. Itu artinya apa? Nah, artinya bahwa Indonesia tidak doyan minum susu. Itu. Nah, yang paling doyan yang mana? Nah, kita bisa lihat dari grafik ini. Yang pertama itu ada namanya India. Nah, kalian pasti pernah ya, apalagi melihat, apalagi namanya masyarakat India itu suka bawa botol-botol susu, ya, botol-botol susu, kemudian kan di sana banyak sapi. Nah, itu dia konsumsi, makanya dia menjadi negara terbesar ya, dari 5 negara terbesar dengan konsumsi susu terbesar. Oke, nah ini adalah grafik konsumsi susu di Indonesia. Ini maaf karena datanya agak kabur-kabur ya. Nah, grafik konsumsi susu di Indonesia yang paling tinggi yang mana? Nah, kita bisa lihat yang paling banyak itu adalah SKM, susu kental manis. Ada yang tahu tidak kenapa SKM menjadi terbanyak ininya? Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa SKM ini menjadi, atau susu kental manis ya, menjadi persentase terbanyak di konsumsi susu di Indonesia? Ada yang bisa ini pelanggan menguraikan pendapatnya? Nah, kalian ya silakan, Rajab ya. Susu kental manis paling banyak digunakan karena banyak digunakan untuk pembuatan bahan kue, sehingga banyak dibeli dan dikonsumsi. Ya, benar. Itu juga salah satunya. Nah, mungkin juga yang paling tepat adalah karena banyaknya penjual es buah alias es teler, itu kan. Nah, di mana-mana ada penjual es buah, kemudian ada penjual apalagi namanya kue-kue. Nah, itu kan pada saat proses pembuatannya pasti butuh yang namanya susu. Nah, itulah kenapa susu SKM ini menjadi presentasi terbesar. Nah, kalau kalian penasaran, tanya saja itu yang di kilo, apalagi namanya di korem itu ya, berapa per hari susu kental manis yang dihabiskan. Nah, selanjutnya di urutan kedua adalah susu bubuk. Ada yang tahu tidak kenapa susu bubuk juga besar konsumsinya di Indonesia? Ada yang tahu tidak dari berapa orang ini? Dari 17 orang. Bu. Oh ya, syukur. Ya, silakan syukur. Kenapa kira-kira? Biasanya kalau susu dikasih ke anak kecil, Bu. Ya, benar ya. Jadi karena anak kecil itu kadang ada yang tidak bisa minum ASI ya, air susu ibu. Jadi pilihan lainnya adalah susu bubuk. Nah, itulah makanya sumbangsi terbesar adalah berasal dari bayi-bayi, ya, bayi-bayi dan balita. Nah, kemudian yang paling di bawahnya adalah susu cair pabrik. Nah, misalnya kayak tadi susu UHT, apalagi namanya susu ultra, itu ya. Kemudian yang paling buncit, paling sedikit itu susu murni. Ini sangat apalagi yang sedikit, jadi orang tidak terlalu doyan. Dan kemudian kita masuk di komposisi dan komponen susu. Kira-kira apa sih sebenarnya komponen susu itu? Kenapa kalau misalnya anak kecil yang belum makan ya, misalnya belum makan nasi, belum apalagi makan yang lain-lain itu, atau kita sebut dengan MPASI, itu cukup dengan susu saja sudah kenyang. Itu ya. Jadi kenapa? Karena ya kita bahas di komposisi dan komponen susunya itu sendiri. Nah, ini ada 6 poin dari komposisi utama susu itu sendiri. Yang pertama,
Nah, kita masuk ke air. Nah, air ini adalah komposisi atau komponen paling banyak di susu, sekitar 87%. Ya, 87%. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan. Nah, sehingga memudahkan dalam pengolahan. Makanya itu kalau susu ditambahkan misalnya gula, itu kan cepat ya, cepat larut gulanya itu, atau susu ditambahkan perasa, misalnya perasa coklat ya, atau perasa stroberi, itu pasti akan cepat cepat larutnya. Beda kalau misalnya apalagi namanya bahan pangan yang tidak terlalu cair, itu pasti agak lama untuk menyatu atau homogen. Nah, kemudian kita masuk di karbohidrat. Nah, karbohidrat pada susu itu tadi saya sudah bilang itu ada namanya laktosa. Ya, laktosa. Laktosa itu merupakan gula pada susu. Jadi hanya ada pada susu ya, tidak ada pada bahan pangan yang lain. Kemudian laktosa merupakan gabungan dari beta D-galactopyranosil dan beta D-glukopiranosa. Nah, ini kalau misalnya kalian pernah mengambil mata kuliah kimia, itu mungkin pernah dengar, tapi kalau belum, nanti ada mata kuliah biokimia. Ini kalian akan pelajari nama-nama yang sedikit sulit untuk diucapkan. Kemudian ini laktosa merupakan substrat yang nantinya akan dipecah oleh bakteri menjadi asam laktat. Jadi kalau misalnya kita mau buat yogurt ya, ada yang biasa minum yogurt di sini atau Yakult ya, kalau kita di sini Yakult. Nah, itu laktosanya itu nanti akan dipecah oleh bakteri. Jadi itu kan kalau Yakult ditambahkan bakteri. Nah, bakterinya nanti dia akan memecah si laktosa. Nah, laktosanya ini nanti berubah menjadi asam laktat. Makanya itu Yakult rasanya agak asam-asam gitu ya. Nah, itu ininya. Jadi kalian kalau misalnya dapat susu fermentasi itu pasti asam rasanya. Tidak ada yang manis. Kalaupun manis pasti ada asamnya sedikit karena memang pada prinsipnya bakteri yang ditambahkan itu untuk mengurai si laktosa menjadi asam laktat. Nah, ini adalah rumus kimianya ya untuk laktosa. Nah, kemudian laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat dalam susu. Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan makanan yang lain. Nah, tadi juga saya sudah sebut ya, sudah singgung bahwa si laktosa ini hanya ada pada susu. Nah, laktosa pertama kali diisolasi atau diambil ya, nah, itu pada tahun 1633. Saya yakin kalian masih belum ada yang lahir di tahun ini. Ini tahun 1633 loh. Ya, bukan 19 atau 18, ini tahun 16. Nah, ini oleh siapa? Oleh Bartoletus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara evaporasi whey. Jadi kalau misalnya kita mau pisahkan antara susu, nah itu kalau misalnya kita bikin dangke, mungkin ada orang rekan di sini yang pernah bikin dangke. Itu kalau kita bikin dangke kan dipanaskan susunya, kemudian nanti ditambahkan getah pepaya. Nah, getah pepayanya ini yang akan menggumpalkan si susu. Nanti kan berpisah. Nah, berpisah, ada yang menggumpal dan ada yang jernih. Nah, yang jernih ini namanya whey. Jadi itu ya. Jadi kalau anak peternakan itu harus tahu yang namanya istilah-istilah. Nah, kemudian kadar laktosa dalam susu itu sekitar 4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, laktosa terbentuk dari dua komponen gula ya. Jadi misalnya dari glukosa dan galaktosa. Nah, sifat susu ini yang akan mengakibatkan rasa manis, ya, rasa manis. Kemudian ada beberapa orang itu dia tidak bisa menerima namanya laktosa dalam sistem pencernaannya. Makanya ada yang namanya alergi susu sapi. Itu ya. Alergi susu sapi itu kita sebut dengan lactose intolerance. Jadi dia tidak tahan terhadap laktosa. Nah, ini karena kenapa? Karena kurangnya enzim di dalam mukosa usus. Nah, di dalam mukosa usus itu ada enzim yang khusus untuk mengurai laktosa. Nah, enzimnya namanya laktase.
Itu ya, jadi kalau misalnya ada keluarga kalian atau ada misalnya keponakan itu dia tidak cocok minum susu sapi, berarti dia namanya lactose intolerance. Ya, jadi di dalam tubuhnya, di dalam sistem pencernaannya tidak ada enzim yang bisa mencerna si laktase. Nah, apa yang bisa diberikan? Nah, kita ada juga susu ini ya, susu dari nabati, protein nabati. Itu kita sebut dengan susu soya. Tuh. Nah, kemudian pemanfaatan laktosa. Pemanfaatan laktosa itu di bidang apa saja? Kita sebut dengan browning, pencoklatan, kemudian topping. Nah, itu topping ya, bagian hias-hias. Nah, selanjutnya ada karir for flowers, kemudian perasa makanan, kemudian color. Color itu pewarna, kemudian body dan viscosity. Nah, itu ya untuk ininya. Nah, untuk protein susu ini juga terbagi atas dua. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama tadi itu kalau kita bikin dangke ya, dangke kan terpisah. Kalau ada orang yang rekan di sini pasti tahu. Nah, protein susu sapi itu terbagi menjadi dua kelompok. Nah, kita sebut dengan kasein ya, dan ada juga whey. Selanjutnya, kasein ini adalah protein utama yang jumlahnya mencapai kira-kira 80% dari total protein. Jadi, yang paling banyak itu adalah kasein. Itu yang kalau pada dangke itu yang kalian makan. Ya, jadi makanya kalau kalian makan dangke, itu adalah namanya kasein. Nah, jadi protein paling banyak di situ. Ya, jadi proteinnya tinggi. Nah, kasein adalah protein yang mempunyai daya cerna tinggi. Nah, ini bisa digunakan untuk kepentingan medis, kepentingan medis untuk obat-obatan ya. Kemudian nutrisi, kemudian produk-produk farmasi. Nah, jadi kasein itu sudah ini banyak sekali penggunaannya. Nah, bisa dalam industri, kemudian bisa untuk pelapisan kertas, kemudian untuk pembuatan cat, kemudian untuk tekstil, kemudian untuk lem, dan untuk kosmetik juga. Jadi apalagi namanya untuk wanita-wanita ini ya, kasih ini tuh bisa membuat cantik. Itu karena terbuat dari protein. Oke. Nah, ini adalah jumlah protein susu. Nah, kalian nanti bisa baca. Nanti saya share slide saya di Google Classroom seperti biasa ya. Google Classroom itu untuk sharing materi saya, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh juga menyampaikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin apalagi namanya, insya Allah minggu depan baru kita lanjut di komponen susu lainnya, misalnya protein, kemudian lemak, kemudian vitamin dan mineral itu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita hanya bahas air, kemudian protein karena memang pembahasannya agak sedikit panjang. Itu kalau misalnya kalian tidak ada pertanyaan dan mungkin masih ada yang malu-malu bertanya di Zoom, kalian boleh tanya di grup ya, di WA grup atau di Google Classroom. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, jangan malu-malu bertanya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, nah mungkin hanya sampai di sini Zoom saya. Mari sama-sama kita berdoa agar apa yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Jadi bisa pahami dan dapat bermanfaat nantinya. Entah itu kalau kalian mengambil penelitian bidang teknologi hasil ternak bidang susu, atau mungkin nanti di lapangan ya, siapa tahu ada yang kerja di bidang susu. Oke, saya stop share. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada lagi, oke, saya akhiri kuliah Zoom kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya.